Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Adia dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Dukungan Orang Tua dan Kesiapan Belajar Daring dengan Efikasi Diri Belajar Daring sebagai Mediator pada Siswa SMA. Dukungan orang tua dan kesiapan belajar daring dengan efikasi diri belajar daring sebagai mediator pada siswa SMA. Penelitian pembelajaran daring pada siswa SMA menjadi topik yang berkembang pada saat ini. Selama pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan untuk menutup semua sekolah dan mulai memberlakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan metode pembelajaran yang baru bagi guru maupun siswa. Pada saat ini, guru dan terutama siswa dituntut untuk siap dalam pembelajaran daring. Interaksi siswa kepada guru dan kepada teman-teman sebayanya menjadi terbatas. Oleh sebab itu, kemandirian belajar pada siswa menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh siswa. Kesiapan belajar daring merupakan istilah lain dari Self-Directed Learning Readiness, yang merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk belajar mandiri. Penelitian ini dilakukan di SMA Swasta X Yogyakarta. SMA Swasta X ini mempunyai dua program pembelajaran di sekolah, yaitu program full day dan program asrama. Baik program full day maupun program asrama, siswa didampingi dalam membentuk karakter yang islami dengan adanya program-program seperti hafalan Al-Quran, ibadah-ibadah sunnah, serta mentoring Islam. Namun, selama pandemi COVID-19 ini, ditemui banyak siswa yang mengalami kendala, yaitu siswa belum maksimal mengikuti pembelajaran secara daring. Siswa-siswa cenderung sulit dikontrol. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti kesiapan belajar daring pada siswa SMA Swasta X di Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 siswa di SMA Swasta X Yogyakarta, terdapat keluhan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Guru-guru cenderung memberikan bahan bacaan dan ada beberapa yang memberikan video singkat terkait materi pelajaran. Di samping itu, forum diskusi tanya-jawab dirasa masih belum memadai, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk bertanya apabila ada materi yang belum dipahami. Kemudian, pada materi pembelajaran yang memerlukan praktek, siswa diminta untuk bisa membuat video dari hasil prakteknya. Sebelumnya, siswa-siswa belum pernah diminta untuk membuat video, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mempersiapkan materi, tempat, dan terutama dalam mengedit video. Oleh sebab itu, siswa-siswa menjadi kurang bersemangat dan cenderung menunda untuk belajar karena merasa sulit dan terbatasi. Di samping itu, ketika berada di rumah, siswa-siswa merasa lebih nyaman dan cenderung lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang disenanginya daripada melakukan kegiatan belajar. Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti terkait pembelajaran daring. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hyosok Oh 2017 yang menunjukkan bahwa motivasi belajar, keterampilan komunikasi, efikasi diri akademik, kepuasan jurusan, dan kelas sekolah merupakan faktor signifikan dari kesiapan belajar mandiri. Kemudian, pada hasil penelitian Sunyong 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri, kesiapan belajar mandiri, dan kepemimpinan diri.
Di sini dapat disimpulkan bahwa efikasi diri dapat mempengaruhi kesiapan belajar daring. Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Nyambe dan kawan-kawan 2016. Penelitian ini menyatakan bahwa faktor eksternal dari kesiapan belajar adalah dukungan keluarga dan teman, fasilitas dari fakultas, masalah yang dihadapi, hubungan teman sebaya dan pengaruh orang tua dan teman. Kemudian, pada penelitian yang serupa, yaitu dari hasil penelitian Tarmidi 2010 menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Salah satu hal yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung kemandirian siswa adalah dengan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah untuk meningkatkan kesiapan belajar daring, maka dibutuhkan efikasi diri belajar daring, seperti memiliki keyakinan dalam diri siswa terhadap kemampuan belajar, menyesuaikan gaya belajar di tengah pembelajaran jarak jauh, serta mampu dalam mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar daring adalah dukungan orang tua. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kesiapan belajar daring yang dapat dipengaruhi oleh efikasi diri belajar daring dan dukungan orang tua. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah efikasi diri belajar daring menjadi mediator dukungan sosial orang tua terhadap kesiapan belajar daring. Hipotesis ini menjelaskan bahwa dukungan sosial orang tua tidak secara langsung meningkatkan kesiapan belajar daring, namun peranan itu diperantarai oleh efikasi diri belajar daring. Metode penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel mediator, yaitu efikasi diri belajar daring, variabel prediktor, dukungan sosial orang tua, dan variabel kriteria adalah kesiapan belajar daring. Partisipan penelitian dalam penelitian ini menggunakan 99 siswa-siswi SMA swasta X Yogyakarta kelas 10 sampai kelas 12. Instrumen penelitian pada penelitian ini menggunakan 3 skala. Yang pertama yaitu skala efikasi diri belajar daring yang diambil dari skala Online Learning Self-Efficacy Scale yang dikembangkan oleh Zimmerman tahun 2016. Kemudian, skala yang kedua yaitu dukungan sosial orang tua menggunakan Child and Adolescent Social Support Scale dari Maleki dan kawan-kawan. Kemudian, kesiapan belajar daring dari Self-Directed Learning Readiness Scale dari Fisher and Tegu yang dimodifikasi dari Self-Directed Learning Readiness Scale oleh Guglielmino. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor eksploratory dan structural equation modeling atau yang disingkat SEM. Penyimpanan data input untuk analisis faktor eksploratory dan SEM pada penelitian ini menggunakan software SPSS, sedangkan proses perhitungan analisis data dalam penelitian ini menggunakan software AMOS. Hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji coba dari ketiga skala yaitu skala dukungan orang tua, skala efikasi diri belajar daring, dan skala kesiapan belajar daring dapat dinyatakan valid karena pada ketiga skala ini menunjukkan adanya korelasi item total yang kurang dari 0,30. Kemudian hasil uji normalitas.
Hasil uji normalitas dilihat dari multivariat yang memiliki nilai critical ratio sebesar 0,605 kurang dari 5,0. Dengan demikian, hasil uji normalitas dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal. Artinya distribusi pada data yang dalam penelitian ini baik, layak, dan digunakan dalam penelitian karena partisipan tidak memberikan respon yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, sehingga data tidak bias dan dapat mencerminkan fenomena yang sebenarnya. Goodness of fit. Goodness of fit model dukungan orang tua terhadap kesiapan belajar daring melalui efikasi belajar daring ditunjukkan dari nilai chi-square atau chi-kuadrat atau C-min, yaitu sebesar 2,277. Kemudian, P sama dengan 0,131, nilai GFI sebesar 0,985, nilai CFI sebesar 0,992, dan nilai RMC sebesar 0,114. Nilai GFI dan CFI memenuhi syarat yang direkomendasikan dan dapat disimpulkan bahwa model tersebut fit. Kemudian, estimate faktor loading. Estimate faktor loading diketahui bahwa variabel dukungan orang tua terhadap efikasi belajar daring berkorelasi positif. Kemudian, variabel efikasi diri belajar daring terhadap kesiapan belajar daring dapat dinyatakan signifikan karena memiliki nilai kurang dari 0,05 yang dibuktikan dengan simbol bintang-bintang-bintang pada kolom P. Kemudian, standar regression weight, variabel dukungan orang tua memiliki sumbangan yang baik untuk variabel efikasi belajar daring, yaitu sebesar 0,677. Variabel efikasi belajar daring juga memiliki sumbangan yang baik untuk variabel kesiapan belajar daring, yaitu sebesar 0,810. Direct effect dan indirect effect. Efek langsung dukungan keluarga ke kesiapan belajar daring yaitu sebesar 0,000, sedangkan efek tidak langsung diketahui sebesar 0,548. Dapat disimpulkan bahwa efek tidak langsung lebih besar dibandingkan efek langsung. Maka dapat dikatakan terjadi peran mediasi dalam model ini. Dengan demikian, efikasi belajar daring merupakan mediator hubungan antara dukungan orang tua terhadap kesiapan belajar daring. Berdasarkan penelitian yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri belajar daring memediasi secara penuh hubungan antara dukungan orang tua terhadap kesiapan belajar daring. Dengan demikian, adanya dukungan orang tua yang disertai dengan efikasi diri belajar daring dapat menjadi dasar siswa SMA agar memiliki kesiapan belajar daring. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya, Anissa Adia, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.